Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Riantika Putri dengan NIM C1C023066 dengan mata kuliah Metodologi Penelitian dengan dosen pemangku Pak Dr. Wirmi Eka Putra, SEMSI CUKNR CSRS. Di saya berasal dari kelas R11 S1 Akuntansi Universitas Jambi. Nah, di sini saya akan memaparkan materi tentang penyusunan hasil penelitian, pembahasan, kesimpulan, dan saran. Nah, mari kita simak materinya. Pertama, itu penyusunan hasil penelitian. Nah, penyusunan hasil penelitian. Penulisan laporan merupakan rangkaian kegiatan penelitian yang sangat penting dan menentukan dalam suatu kegiatan penelitian, karena tujuan utama dari penelitian ilmiah adalah untuk menemukan kebenaran atau kebenaran relatif. Nah, menyusun teori atau pengetahuan baru. Rangkaian kegiatan penelitian ilmiah tidak berakhir dengan terjawabnya permasalahan, atau selesainya pengujian hipotesis atau selesainya pengungkapan asumsi yang telah diajukan, tetapi harus dilanjutkan dengan langkah-langkah. Manfaat penyusunan hasil penelitian itu, nah, yang pertama penulis akan terlatih nih untuk mengembangkan keterampilan membaca yang efektif, karena sebelum menulis karya ilmiah, kita atau masing-masing kita harus baca terlebih dahulu untuk kepustakaan yang ada relevansinya dengan topik yang akan dibahas. Yang kedua, penulis akan terlatih nih menggabungkan hasil bacaan dari berbagai buku sumber, mengambil sarinya dan mengembangkannya ke tingkat pemikiran yang lebih matang. Yang ketiga, penulis akan berkenalan dengan kegiatan perpustakaan seperti mencatat bahan bacaan dalam katalog, pengarang, atau katalog dari judul buku. Nah, yang keempat, ada penulis akan meningkatkan keterampilan dalam mengorganisasikan dan menyajikan fakta secara jelas dan sistematis. Yang kelima, penulis akan memperoleh kepuasan intelektual. Dan yang keenam, penulis turut memperluas cakrawala ilmu pengetahuan masyarakat. Ini ada variasi kerangka laporan penelitian. Untuk yang pertama, model pertama itu ada variasi 1. Yang pertama, bab 1 pendahuluan, ke bab 2 penyusunan kerangka teori dan pengajuan hipotesis, yang ketiga metodologi penelitian, bab keempat laporan penelitian, bab kelima kesimpulan dan saran. Untuk variasi kedua dalam model pertama itu bab 1 pendahuluan, yang bab kedua landasan teori, yang bab ketiga landasan fakta, bab keempat persiapan dan pelaksanaan penelitian, bab kelima hasil-hasil penelitian, dan bab keenam kesimpulan, diskusi, implikasi, dan saran. Nah, untuk model kedua itu bab 1 adalah pendahuluan, termuat juga di bagian ini yaitu kajian pustaka dan kerangka berpikir. Bab yang kedua itu cara penelitian, yang bab ketiga hasil dan analisis penelitian, bab keempat kesimpulan dan saran. Cara menulis hasil penelitian. Nah, saya akan menjelaskan, yaitu sesuaikan dengan pedoman atau instruksi yang disediakan oleh jurnal atau penerbit yang penulis tuju, dan kita harus membaca makalah penelitian yang telah diterbitkan, terutama yang memiliki topik, metode, atau hasil yang serupa dengan penelitian. Nah, yang kedua, mempertimbangkan hasil penelitian sehubungan dengan persyaratan jurnal dan katalogkan hasil peneliti. Yang ketiga, rancang gambar dan tabel untuk menyajikan, mengilustrasikan data peneliti. Yang keempat, membuat konsep bagian hasil peneliti menggunakan temuan dan angka yang telah peneliti susun. Yang kelima, itu ada tinjau konsep peneliti, santing, dan revisi, hingga melaporkan hasil persis yang peneliti ingin laporkan kepada pembaca. Selanjutnya, untuk sistematika laporan penelitian. Yang pertama ada sampul luar, yang kedua lembar pernyataan, yang ketiga lembar persetujuan dan pengesahan, yang keempat abstrak, yang kelima kata pengantar, yang keenam daftar isi, yang ketujuh daftar tabel, yang kedelapan daftar gambar, yang kesembilan daftar lampiran. Nah, untuk yang ke-10 itu ada bab 1, pendahuluan, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat hasil penelitian, definisi operasional. Nah, selanjutnya ada bab kedua landasan teori, yang bab ketiga metode penelitian, pendekatan dan metode penelitian, populasi dan sampel, instrumen penelitian, analisis data,
Nah, dan untuk langkah-langkah penelitian itu ada bab 4 yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Dan bab kelima simpulan, implikasi, dan saran. Nah, untuk yang terakhir daftar pusaka yaitu lampiran-lampiran dan riwayat hidup penulis. Masuk yang kedua yaitu pembahasan. Nah, di sini pembahasan dalam penelitian itu adalah esensi dari pembahasan yaitu menjelaskan nih mengapa hasil penelitian yang dilakukan seperti itu. Dan penjelasan ini harus dibuat bukan hanya menyajikan hasil penelitian tidak sesuai dengan hipotesis, bahkan jika sesuai pun harus dibuat penjelasannya. Nah, upaya pembahasan dapat dilakukan dengan pembahasan teori maupun pembahasan metodologi. Nah, pembahasan teori ini dilakukan dengan merujuk hasil penelitian itu pada teori-teori yang mendukungnya atau pada penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh peneliti lain. Nah, sementara itu, pembahasan metodologi dilakukan dengan menyajikan proses penelitian itu dilakukan hingga memperoleh hasil penelitian tersebut. Selanjutnya, ada tujuan kenapa pembahasan hasil penelitian. Yang pertama, untuk menyimpulkan atau untuk meringkas. Yang kedua, untuk menginterpretasi. Yang ketiga, mengaitkan kesesuaian temuan penelitian dengan prediksi teori. Yang keempat, mengaitkan kesesuaian hasil riset dengan hasil-hasil sebelumnya. Nah, yang kelima ada hasil penelitian dinilai akurat dan sangat krusial. Dan yang keenam, pembahasan untuk merekomendasikan atau menerapkan. Yang keenam, menjelaskan implikasi-implikasi lain dari hasil penelitian, termasuk keterbatasan temuan-temuan penelitian. Dan yang ketujuh, yaitu pembahasan untuk menyarankan. Lanjut ke materi yang terakhir, yaitu kesimpulan dan saran. Nah, biasa kan kita membuat kesimpulan dan saran. Nah, itu tuh apa sih? Nah, kesimpulan penelitian adalah berhubungan langsung dengan pernyataan singkat tentang hasil analisis deskripsi dan pembahasan tentang hasil pengetesan hipotesis yang telah dilakukan di bab sebelumnya. Nah, kesimpulan ini berisi jawaban atas pertanyaan yang diajukan pada bagian rumusan masalah. Nah, kesimpulan ini ada dua. Yang pertama ada kesimpulan utama yaitu berhubungan langsung dengan permasalahan. Nah, dengan demikian kesimpulan utama juga harus berkaitan dengan pokok permasalahan dan dilengkapi oleh bukti-bukti penelitian-penelitian terdahulu. Nah, yang kedua ada kesimpulan tambahan, yaitu penulis tidak mengaitkan pada kesimpulan tambahan mengaitkan kepada kesimpulan utama, tetapi tetap menunjukkan fakta-fakta yang mendasarinya dengan sendirinya. Penulis tidak dibenarkan kesimpulan merupakan hal-hal baru, lebih-lebih jika dilakukan pada kesimpulan utama. Ada tujuan dan fungsi kesimpulan. Nah, tujuan kesimpulan ini adalah untuk memberikan kesempatan dan informasi kepada para pembaca guna mengetahui secara cepat tentang apa hasil akhir yang diperoleh penelitian yang dilakukan. Nah, kesimpulan ini berfungsi untuk menjawabkan rumusan masalah atau berupa hasil pengajuan hipotesis yang didapatkan dalam bab pendahuluan. Kesimpulan ini peneliti bersifat konseptual dan harus terkait langsung dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Pada kesimpulan harus dijelaskan apakah hipotesis yang diajukan memperlihatkan kebenaran atau tidak. Untuk langkah-langkah penyusunan dalam kesimpulan dan saran yang itu ada 3. Yang pertama untuk menguraikan garis besar permasalahan dan kemudian memberi ringkasan tentang segala sesuatu yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Yang kedua, menghubungkan setiap kelompok data dengan permasalahan untuk sampai pada kesimpulan tertentu. Yang ketiga, menjelaskan mengenai arti dan akibat-akibat tertentu dari kesimpulan-kesimpulan itu secara teoretik maupun praktis. Ada jenis-jenis kesimpulan. Yang pertama ada jenis kesimpulan penelitian kualitatif, yaitu penarikan kesimpulan yang dibandingkan dengan suatu standar atau kriteria yang telah dibuat oleh peneliti. Kesimpulan ini dibuat berdasarkan kriteria dan standar yang ditentukan. Jika kesimpulan penelitian kuantitatif itu dapat digeneralisasikan pada populasi apabila dari sampel dapat disimpulkan diketahui bahwa populasinya berdistribusi normal. Apabila populasinya tidak berdistribusi normal, maka harus menggunakan statistik non-parametrik. Kita masuk ke yang saran. Nah, apa sih saran itu? Pasti teman-teman udah pada tahu kan saran itu apa. Dan saran itu adalah rekomendasi yang ditulis setelah kesimpulan dan dapat ditujukan pada pembuat kebijakan, kepada para pengguna hasil penelitian yang bersangkutan, kepada peneliti berikutnya, dan kepada pemecahan masalah di lapangan.
Nah, saran ini juga sesuatu yang diberikan kepada pembaca yang didasarkan atas hasil temuan dalam studi yang telah dilakukan dan bukan berupa pendapat atau tinjauan idealis pribadi peneliti. Persyaratan syarat yang baik ini ada 5. Yang pertama, diuraikan secara singkat dan bahasa yang jelas. Yang kedua, mempunyai sasaran objek yang jelas yang memiliki otoritas penerapan. Yang ketiga, disertai dengan tindakan operasional yang memungkinkan dapat dilakukan. Yang kelima, disertai dengan kriteria indikator keberhasilan. Dan yang terakhir, berupa imbauan untuk melakukan penelitian sejenis yang lebih jelas. Segitu saja penjelasan pemaparan materi dari saya tentang penyusunan hasil penelitian, pembahasan, kesimpulan, dan saran. Apabila saya terdapat kesalahan dalam penyampaian materi, baik kata maupun perbuatan, mohon dimaafkan. Saya harap dengan pemaparan materi saya dapat membantu teman-teman menambahkan wawasan pengetahuan luas. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.